Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ya. Mudah-mudahan semangat kita tetap pagi. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai pembuat aplikasi rapot akan membuatkan tutorial penggunaan aplikasi rapot khusus untuk jenjang wusto. Oke, Bapak Ibu sekalian. Untuk pertama kalinya silahkan Bapak Ibu cari dulu file rapot yang akan Bapak Ibu buka. Seperti contoh di layar ini, aplikasi rapotnya sudah saya simpan di desktop komputer atau laptop saya. Saya akan buka untuk pertama kali. Oke, untuk pertama kalinya tampilannya akan seperti ini, tapi tidak akan sama karena perbedaan Office ya. Untuk 2013, 2016 dan 2019 maka tampilannya akan mirip seperti ini. Ada tombol enable content. Ini silahkan ini diklik untuk di-enablekan. Nah, sedangkan untuk yang 2010 menyesuaikan saja ya. Nanti ada kotak dialog untuk menenablekan beberapa hal yang harus di-enablekan supaya semuanya berfungsi. Saya contohkan saja untuk yang 2019 ini. Enablekan. Ini nanti pilih continue ya. Secara default aplikasi ini akan tampil di cover depan aplikasi, yaitu yang seperti ada di layar ini ya, secara defaultnya. Jika setelah di-enable tidak kembali ke cover ini, berarti aplikasi tidak berfungsi secara normal ya, tidak bisa lanjut ke menu-menu berikutnya. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa Bapak Ibu WA saya saja untuk mempertanyakan bagaimana cara menenablekan jika di laptop atau di komputer Bapak Ibu Office-nya 2010. Oke, kita lanjutkan. Setelah tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah memilih menu aplikasi rapotnya. Ini ada di sebelah atas, ada tulisan menu aplikasi rapot. Silahkan diklik dan akan nampak beberapa menu. Ya, ada menu about ini isinya beranda, petunjuk, data umum, data peserta didik, ya, pengembangan diri peserta didik, sikap. Kemudian kelompok keagamaan ini ada tahfiz, ada hadis, ada akidah, ada akhlak, ada fiqih, ada SKI dan bahasa Arab. Kemudian untuk kelompok umum ada PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Kemudian ada menu cetak, yaitu menu cetak cover rapot, kemudian menu cetak identitas, menu rekap rapot, menu rekap nilai, menu cetak untuk rapot semester ganjil, dan menu cetak untuk rapot semester genap. Oke, yang pertama dulu. Oke, untuk beranda dan petunjuk kita lewatkan saja, ini tidak begitu penting. Berandanya ya seperti ini. Tampilan standar itu ada di beranda. Kita masuk ke data umum. Oke, data umum ini adalah data sekolah, kemudian data-data kepala madrasah atau kepala sekolah, wali kelas, kemudian kelasnya, tahun pelajaran, kemudian tempat atau tanggal diserahkan raport. Misalnya untuk semester ganjil itu tempatnya di Sintang, contohnya itu ya tanggal 17 Desember 2021. Nanti jika ingin mencetak di semester genap ini diisi lagi ya. Ini diisi lagi karena aplikasi ini saya ingatkan hanya digunakan per semester. Jadi nanti untuk semester berikutnya aplikasinya diisi ulang. Jadi nanti dalam 1 tahun itu ada 2 aplikasi untuk ganjil dan genap. Jika ganjil nanti cetak raportnya di ganjil, dan jika genap itu cetak raportnya di genap. Oke, kita lanjutkan. Anggap saja ini semester ganjil. Ya, silakan diisi Sintang 17 Desember 2021, kemudian semesternya diisi semester ganjil. Kemudian isi juga KKM mata pelajaran, dari mulai mata pelajaran keagamaan sampai kelompok umum ini ya, disesuaikan dengan kondisi
di sekolah Bapak Ibu. Oke, jika sudah terisi, langkah selanjutnya adalah mengisi data peserta didik. Oke, untuk data sebanyak ini hanya diisi jika kita mengisinya di kelas 7 atau kelas 1. Kelas 1, kalau di jenjang sekolah itu sebenarnya kelas 7 ya. Disesuaikannya pokoknya kelas 1 jenjang USTO. Nah, untuk kelas 2 dan kelas 3 ini cukup mengisi nomor induk, nama siswa, jenis kelamin, laki atau perempuan. Sisanya tidak perlu diisi. Tapi untuk kelas 1 USTO, semuanya harus diisi sesuai dengan format yang telah disediakan. Kenapa harus diisi semuanya? Karena di kelas 1 USTO itu akan dicetak biodata peserta didik, makanya harus diisi. Sedangkan untuk kelas 2 dan kelas 3 itu kan tidak perlu lagi dicetak identitas peserta didik. Oke, anggap saja ini sudah terisi nomor induknya. Oke, saya ingatkan lagi untuk jika data diambil dari Excel yang lain, ya, jangan lupa nanti setelah di copy, anggap saja ini saya mengcopy, memindahkannya harap dengan menggunakan paste spesial. Contohnya klik kanan, ya. Kalau 2013 ke atas ini sudah ada tampilan seperti ini, tapi anggap saja kita normal seperti biasa, paste spesial, values, ya, values. Oke, ya, saya ulangi. Setelah di copy, klik kanan, copy, kemudian letakkan lagi di tempat yang ingin kita pindahkan hasil kopiannya, klik kanan, paste spesial, values. Oke, mudah paham? Ya, kalau paham silahkan diulangi lagi videonya ya. Cara mengcopy supaya tampilannya sama seperti format yang sudah saya atur. Oke, jika sudah selesai mengisi biodata peserta didik, kita akan pindah ke kelompok keagamaan. Nah, kelompok keagamaannya dulu. Untuk pengembangan diri dan sikap nanti ya, kita isi setelah saya menjelaskan cara memindahkan nilai yang sudah ada ke tiap mata pelajaran. Oke, kita contohkan untuk satu mata pelajaran saya, videonya durasinya tidak terlalu panjang. Untuk mata pelajaran tinggal menyesuaikan. Oke, saya contohkan untuk mata pelajaran tahfiz. Nah, jika Bapak Ibu tadi sudah mengisi data peserta didik, maka sini akan tampil semuanya. Jadi tidak perlu lagi diisi, ya, karena sudah otomatis tampil. Bapak Ibu hanya cukup mengisi nilainya saja, ya, nilainya saja. Tidak perlu mengisi ini lagi. Ya, cukup mengisi nilainya saja, mulai dari pengetahuan, predikat, keterampilan, dan predikat dari keterampilan, kemudian deskripsi pengetahuan, dan deskripsi keterampilan. Oke, caranya sama. Jika Bapak Ibu sudah bekerja di Excel lain untuk mengolah nilai, maka setelah Bapak Ibu blok, Ibu copy, Bapak Ibu pindahan di sini dengan cara yang sama seperti tadi yang saya contohkan, yaitu klik kanan, paste spesial, values, oke. Ya, caranya sama, jangan sampai Bapak Ibu menggunakan paste langsung. Kenapa? Ya, supaya tidak merubah format yang telah saya buat. Ya. Oke, jika sini sudah terisi semuanya, maka jangan lupa men-save, yaitu menyimpan. Silahkan ini disimpan atau dengan menekan tombol save yang ada di keyboard. Ya, contohnya dengan menekan tombol CTRL yang ada di keyboard, jangan dilepas, baru menekan tombol S. Nah, itu cara menyimpan kalau menggunakan keyboard. Kalau menggunakan layar yang sudah ada, ini sudah banyak. Ya, pilih file, save. Nah, itu di sini sudah ada tombol save-nya. Oke, untuk mata pelajaran silahkan sama ya, caranya mengisi mulai dari hadis sampai IPS. Jika sudah terisi, maka langkah selanjutnya adalah mengisi sikap. Nah, sikap di sini adalah ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Disesuaikan saja dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Ya, seperti apa deskripsinya ya. Saya tidak membakukan deskripsinya karena ini sifatnya hanya penyesuaian di sekolah masing-masing.
Ini juga tidak perlu diisi karena nanti otomatis terisi, cukup mengisi predikat spiritualnya itu misalnya baik, deskripsinya baiknya dalam segi apa. Ya, saya contohkan di sini beribadahnya baik. Dan lain-lain lah disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Kemudian sosialnya predikatnya baik. Nah, nanti ini bisa diisi dengan menyesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Contohnya kerjasamanya baik, nah, seperti itulah ya, seperti contohnya. Jika sudah terisi sampai nama anak yang terakhir, baru mengisi pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Yaitu ekskul anak, kemudian prestasi anak ini bisa diisi. Jika tidak ada ekskul dan tidak ada prestasi, ini dikosongkan saja ya. Ini dikosongkan saja dengan nanti cukup memberikan lambang strip ya. Saya contohkan kalau lambang strip ini seperti ini. Tekan enter, tekan enter, tekan enter. Atau setelah ini di copy, nah ini sampaikan ke bawah, klik kanan, dipastekan saja, atau bisa menggunakan paste spesial, followers, atau dengan cara tadi, ini, ya, followers, ya. Ini juga sama, ya, silahkan nanti, ya, seperti ini, ya, oke, sudah, ini di copy, satu saja di copy, kemudian di blok sampai ke bawah, ya, paste spesial, followers. Sama untuk ekskul yang lain jika tidak ada ekskul. Kalau ada ekskul, misalnya 2 ekskul diisi 2, nama ekskulnya apa, nilainya apa, deskripsinya apa, nah, ya, penting nilainya A, B, C, ini sudah ada keterangannya, petunjuknya, kemudian ke deskripsinya apa, sangat baik, baik atau cukup. Ya. Saya contohkan sampai 4 ekskul ya, ini bisa disesuaikan saja. Dan prestasi anak. Nah, jika anak tidak memiliki prestasi juga sama, ini dikosongkan saja. Ini sudah ada contohnya ya. Jika tidak ada prestasi, ini sudah ada ya, strip ya. Ini di strip ya. Kemudian di copy, di blok sampai ke bawah. Ya, klik kanan, paste spesial, followers. Ingat jangan menggunakan paste langsung. Ya, kalau tidak ada prestasi ya semuanya berarti beri tanda strip saja ya supaya tampilan nanti agak bagus di rapotnya. Kemudian mengisi daftar atau kehadiran siswa selama 1 semester. Kemudian nanti di sini diberi catatan wali kelasnya untuk siswa tersebut. Nah, rankingnya nanti ini diisi, ini sudah otomatis ya, sudah otomatis dari aplikasi. Kemudian ini keterangan kenaikan kelas kalau nanti mengisinya di semester genap, contohnya naik ya, naik atau tidak naik, saya contohnya naik ya. Ya, kalau untuk catatan wali kelas ini bisa kalimat-kalimat yang positif ya. Contohnya ya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Jangan lupa disimpan. Oke, setelah kita mengisi semuanya, barulah kita cetak ya. Langkah pertama cetak cover raport. Nah, ini silahkan dicetak. Ini ada sekitar 2 halaman. Ini nanti tinggal dijalankan saja nama anaknya dari nama anak yang pertama sampai nama anak yang terakhir. Saya contohkan ya. Nah, ini contohnya dari anak pertama, anak nomor 1. Ya, kita print file. Ini ada print, cari printernya, baru di print sininya. Ya, ini ada 2 halaman. Oke. Jika sudah di print anak yang pertama, baru kita pindah anak yang kedua. Digeser lagi sampai anak yang terakhir. Oke, sudah paham? Oke, kita lanjut. Kemudian cetak lagi identitas anak. Ya, ini tadi yang kita isi di data peserta didik, ini juga sudah terisi otomatis. Ini ada 1 halaman. Cara mencetaknya juga sama. Anak yang pertama ini, sudah yang pertama kita print file.
print. Nah, ini ada 1 lembar. Pilih printernya aktif, baru di print. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini ada menu, ini nanti saja ya. Kemudian jika kita ada di semester ganjil, maka yang kita cetak adalah rapot semester ganjil. Jika kita nanti ada di semester genap, maka yang dicetak adalah rapot semester genap. Disesuaikan saja ya, disesuaikan saja. Oke. Nah, anggap kita ada di semester ganjil. Cara cetak juga sama. Ini tidak perlu lagi di setting. Sudah sesuaikan. Anak yang pertama kita cetak, print. Ini ada 3 halaman. Nah, ini ya ada 3 halaman. Pilih printernya yang aktif, baru di print. Oke. Sampai seterusnya anak yang kedua, ketiga, dan anak yang terakhir. Oke, yang tadi belum saya jelaskan adalah rekap rapot. Nah, ini ada rekap rapot untuk walas atau wali kelas supaya enak nanti melihat secara keseluruhan dari anak yang pertama sampai anak terakhir untuk seluruh mata pelajaran. Silahkan di print cara contohnya. Dengan print juga sama. Ya, ini pilih printernya yang aktif baru di print. Kemudian ini ada rekap nilai ya. Ini rekap nilainya jika nanti untuk keperluan administrasi sekolah disuruh mengcopy nilai rapor ini, silahkan di copy. Mana yang mau di copy, tapi dengan catatan jangan menghapus rumus yang ada. Karena ini saya buatkan rumus, jangan dihapus ya. Cukup di copy saja. Oke, sini ada tim ya. Ini nama saya yang membuat aplikasi. Itu nomor saya, jika ada gangguan silahkan dihubungi. Oke, sampai sini tutorial cara menggunakan rapot dari saya. Kata kuncinya yang pertama, jangan lupa menyimpan setelah mengisi nilai dan data. Yang kedua, untuk memindahkan data dari hasil kopiannya menggunakan paste spesial, baru pilih values. Oke. Sekian dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian paham. Nah, jika tidak paham silakan bertanya, karena orang yang malu bertanya sesat di jalan ya. Mohon maaf atas kekeliruan dan kalimat-kalimat yang tidak dipahami. Sampai di sini, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.